sebelumnya, kita telah mengidentifikasi kebutuhan informasi dan mendapatkan kata kunci yang sesuai. Langkah selanjutnya yaitu menentukan lokasi dan strategi penelusuran informasi dengan tujuan agar dapat mempermudah proses penelusuran informasi dan mempercepat penemuan informasi yang valid secara efektif. Informasi yang kita konsumsi dapat berasal dari berbagai macam sumber dan tipe. Ada beberapa informasi yang dapat kita gunakan untuk menambah referensi. Yang pertama yaitu conference paper. Dikutip dari website Pinus University, conference paper adalah tulisan ilmiah yang diikutsertakan dalam sebuah konferensi yang diadakan oleh sebuah lembaga. Tulisan ilmiah yang dibuat akan digabungkan dengan tulisan ilmiah dari berbagai pihak yang mengumpulkan tulisan ilmiahnya. Penelitian yang dikumpulkan dapat dipresentasikan pada saat konferensi atau hanya dimasukkan dalam proceeding konferensi. Yang kedua yaitu peer-reviewed article. Peer-reviewed article dapat ditemukan pada database perpustakaan online, terutama di perpustakaan perguruan tinggi. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas artikel yang dikirimkan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah. Yang ketiga yaitu books. Books atau buku merupakan tipe informasi yang paling populer digunakan. Jenis buku sangat beragam mulai dari buku dalam bentuk fisik hingga e-books. Buku ini biasanya berisi cover, kata pengantar, daftar isi, pembahasan, dan bibliografi. Setelah mengetahui tipe informasi yang akan dicari, langkah selanjutnya yaitu dengan menentukan alat pencarian. Berikut ini beberapa alat pencarian yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan informasi. Yang pertama yaitu katalog perpustakaan, yang kedua basis data jurnal atau database jurnal, dan yang ketiga yaitu Internet Search Tool atau Google. Dalam penelusuran informasi akan ditemui search engine atau mesin pencari yang terdapat di lokasi penelusuran informasi. Ada dua tipe, yang pertama yaitu browse. Browse memungkinkan pengguna untuk mencari informasi berdasarkan kebutuhan informasi yang belum jelas, sehingga informasi yang didapat lebih luas. Yang kedua yaitu search. Search dibagi menjadi dua, yang pertama basic search dan yang kedua advanced search. Basic search merupakan pencarian dasar di mana user dapat langsung memasukkan query pada search box yang tersedia. Query yang digunakan cukup hanya satu, baik kata atau frase. Frase yang digunakan misalnya marketplace. Yang kedua yaitu advanced search. Advanced search merupakan pencarian lanjutan di mana user sudah mengetahui kata kunci pada kebutuhan informasinya, sehingga hasil temuannya lebih spesifik dan menghemat waktu. Frase yang digunakan misalnya marketplace dan diskon dengan ditambahkan boolean operator baik and, or, maupun not. Strategi pencarian diperlukan dalam penelusuran informasi, di antaranya yang pertama boolean operator, yaitu and, or, dan not. And menemukan dokumen yang memuat semua istilah pencarian pada bidang pencarian yang ditentukan atau di sembarang bidang. Misalnya, kita cari marketplace and diskon, maka memunculkan informasi yang indeksnya marketplace diskon. Or menemukan dokumen yang memuat sembarang istilah pencarian pada bidang pencarian yang ditentukan atau di sembarang bidang. Misalnya, kita cari marketplace or diskon, maka sistem temu balik informasi akan menampilkan semua informasi terkait marketplace, diskon, maupun marketplace diskon. Not menemukan dokumen yang memuat istilah pencarian pertama, namun tidak memuat istilah pencarian kedua pada bidang pencarian yang ditentukan atau di sembarang bidang. Misalnya, kita cari marketplace, not diskon, maka informasi yang diinginkan user hasil temuannya hanya berkaitan dengan marketplace saja, tidak ada diskon maupun marketplace diskon. Strategi pencarian informasi selanjutnya yaitu exact frase atau tanda kutip, yaitu satu istilah khusus atau satu frase untuk membantu mengunci beberapa kata menjadi satu frase informasi saja, sehingga menekan recall untuk mendapatkan presisi yang tinggi. Jika tidak ada tanda kutip, maka search engine dapat membacanya dengan beberapa query sehingga recall-nya tinggi. Misalnya, kita cari consumer per hashing power menggunakan exact frase, maka sistem temu balik akan hanya menampilkan informasi dengan frase consumer per hashing power. Selanjutnya ada proximity search. Fitur ini untuk membatasi kedekatan proses pencarian dengan jarak tertentu, baik dalam jumlah kata atau karakter perantara.
Selanjutnya ada truncation, merupakan penggunaan simbol bintang pada kata kunci sehingga penelusuran dapat dilakukan melalui penggalan kata. Cara ini digunakan untuk memperluas pencarian. Misalnya, kita cari discount menggunakan simbol bintang akan mendapatkan sumber yang mengandung kata discountable, discontinuance, dan discounting. Yang terakhir yaitu wildcard, yaitu jenis truncation tetapi berada di tengah kata menggunakan operator question pada kata kunci. Setelah melakukan strategi pencarian, perlu adanya pengorganisasian hasil temuan informasi. Fitur yang dapat mendukung hal tersebut yaitu Find Result atau Fast Navigation, yaitu cara kita untuk mengerucutkan temuan agar hasil tidak terlalu banyak dan mengantarkan kita kepada informasi yang lebih spesifik. Caranya dengan merefine query yang sudah dimasukkan pada pilihan penyusutan hasil temuan seperti tahun terbit, jenis, subjek, dan lain sebagainya tergantung fitur yang disediakan dari portal yang digunakan. Misalnya, jika menelusur dengan query marketplace and discount, lalu merefine result berdasarkan jenis yaitu jurnal akademik dan dipublikasikan 5 tahun terakhir, maka hasil temuannya merupakan terbitan 3 tahun terakhir dengan jenis jurnal akademik. Agar dapat menemukan informasi yang akurat dan relevan sesuai kebutuhan, perlu melakukan seleksi informasi. Dalam menyeleksi informasi, yang dilakukan yaitu yang pertama, membaca judul, yang kedua, membaca abstrak, dan yang ketiga, membaca full text. Kemudian, setelah menemukan informasi yang relevan dengan kebutuhan informasi, jika ingin mengunduh atau mengutip dan sebagainya, bisa memanfaatkan fitur Actionable Result, yaitu salah satu fasilitas penunjang yang disediakan situs jurnal online yang memberikan kesempatan pada user ingin melakukan apa pada hasil penelusuran informasinya. Misalnya, di-download, didengar, dikutip, disimpan, di-print, dan lain sebagainya. Agar informasi yang dibutuhkan dapat terkelola dengan baik, perlu adanya organisasi informasi, di antaranya yaitu download, rename, dan create folder. Dengan adanya instruksi literasi yang telah disampaikan tentang lokasi dan strategi penelusuran informasi, kita dapat mengoptimalkan pencarian untuk melakukan penelusuran secara efektif, sehingga proses seleksi informasi bisa berjalan dengan cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Evaluasi informasi. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari mengenai lokasi dan strategi penelusuran informasi. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu mengevaluasi informasi dengan tujuan agar pengguna dapat memperoleh informasi yang kredibel dan juga relevan. Pada who atau pertanyaan siapa, ini berkaitan dengan kejelasan informasi yaitu siapa penulisnya. Apakah penulis tersebut sudah berpengalaman dalam bidangnya? Setelah mengetahui siapa penulis, beralih ke where atau di mana. Ini berkaitan dengan di mana kita menemukan informasi tersebut. Apakah dalam sebuah media sosial, database jurnal, dan sebagainya. Namun akan lebih baik lagi jika mencari informasi menggunakan situs website resmi. Kemudian yang terakhir yaitu is this article credible atau apakah artikel ini dapat dipercaya? Ada beragam cara untuk menentukan informasi yang diketemukan tersebut kredibel atau tidak. Misalnya dengan melihat secara keseluruhan isi dari informasi tersebut. Informasi tersebut berasal dari suatu penelitian sehingga terdapat seorang yang bertanggung jawab atas isi dari informasi. Sebelum menggunakan suatu informasi, terutama dalam sebuah website, kita diharuskan untuk memilah apakah informasi yang dituliskan di website tersebut kredibel, objektif, dan memiliki penanggung jawab atas informasi yang diberikan. Yang pertama ada author.
Sebelum mengambil suatu informasi seseorang, perlu untuk memastikan informasi tersebut jelas atau tidak, serta memberikan indikasi penulisan atau pihak yang bertanggung jawab. Informasi yang bertanggung jawab dapat dilihat pada portal-portal berita terpercaya seperti CNN, BBC, dan portal berita lain. Untuk dapat memastikan informasi dari web yang kita dapat itu terpercaya, kita juga bisa melihat dari domain web tersebut. Pada umumnya, domain web terpercaya menggunakan domain edu atau pendidikan, gov atau pemerintah, org atau organisasi. Kita juga bisa mengunjungi web perpustakaan atau portal jurnal terpercaya seperti JSTOR, Scopus, EBSCOhost, Science Direct, dan lain sebagainya. Yang kedua ada akurasi. Dalam sebuah tulisan yang berisi informasi sebagai rujukan akademik, pada umumnya akan memiliki referensi berupa kutipan dari sebuah artikel jurnal yang terpercaya. Apabila informasi tersebut tidak memiliki kutipan dari jurnal, maka hindari menggunakan situs tersebut. Yang ketiga ada stability. Ketika menggunakan web data dalam mencari suatu informasi, maka perlu untuk mencatat tanggal kunjungan dan mengutip link dari web atau DOI dari dokumen. Hal tersebut dilakukan guna menghindari kesalahan apabila terjadi ketidakstabilan dalam web tersebut. Yang keempat yaitu bias. Pada umumnya, informasi pada sebuah web diterbitkan oleh organisasi atau penulis guna mendukung sudut pandang atau sebuah layanan. Biasanya, situs web dibuat untuk tujuan suatu komunitas, lobi politik, dan diskusi. Situs web biasanya hanya menunjukkan suatu sudut pandang atau dengan sengaja membuat bias informasi yang disajikan untuk suatu tujuan tertentu. Informasi dalam situs web juga menghilangkan konten yang dirasa merugikan persepsi produk atau suatu layanan. Publik dalam kelompok lobi, produk, atau layanan boleh dimasukkan jika referensi dimasukkan ke sumber informasi lain. Hal itu guna memberikan keseimbangan kritis. Kali ini kami akan menjelaskan tentang etika penggunaan informasi. Etika informasi adalah cabang etika yang terpusat pada hubungan antara pencipta atau creation, pengorganisasian atau organization, kemudian pemancaran atau dissemination, dan pengguna informasi serta standar etis dan kode moral yang mengatur perilaku manusia di masyarakat. Etika penggunaan informasi sangat penting untuk menghormati, menghargai, dan mengakui hasil karya orang lain dalam memproduksi sebuah informasi. Ketika kita membuat suatu karya tulis, referensi sangat dibutuhkan untuk memperkuat argumen yang kita tulis. Namun, dalam mengutip kalimat dari sebuah karya tulis orang lain, terdapat etika yang harus kita patuhi untuk menjaga keaslian karya tulis. Dengan kata lain, tidak boleh melakukan plagiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahun 2008 disebutkan bahwa plagiat adalah pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Plagiarisme merupakan salah satu pelanggaran terhadap etika penggunaan informasi. Plagiarisme termasuk ke dalam kategori pelanggaran akademik berat. Hal tersebut telah diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, Pasal 12-13 dan Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Undip Tahun 2020, Pasal 61 Ayat 3. Sebagai seorang mahasiswa, sangat penting bagi kita untuk menjunjung tinggi kejujuran, terutama dalam hal pembuatan karya tulis. Tindakan plagiarisme sama dengan pencurian sehingga perlu adanya sanksi supaya plagiarisme tidak menjadi sebuah budaya. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Mahasiswa yang diketahui melakukan plagiarisme atau menjiplak terkena sanksi pidana selama 2 tahun penjara dan atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Kedua, Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 juga mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat, mulai dari teguran sampai pembatalan ijazah.
Ketiga, Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Pasal 9 ayat dan 1E. sanksi dicabut status mahasiswa secara permanen, pembatalan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI, serta kehilangan hak untuk studi di ITB. Plagiarisme dalam sebuah karya tulis sangat beragam bentuknya. Dikutip tulisan Henry mengenai tipe atau bentuk plagiarisme yang diikhtisarkan dari tulisan Parvati Iyer dan Abhipsita Singh sebagai berikut. 1. Plagiarisme ide. Tipe plagiarisme ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasannya sifat abstrak. 2. Plagiarisme kata demi kata. Tipe ini berupa dengan Slavis copy, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. 3. Plagiarisme atas sumber. Plagiarisme tipe ini memiliki dosa karena tidak menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk dalam kutipan. 4. Plagiarisme kepengarangan. Plagiarisme kepengarangan terjadi apabila seseorang mengaku sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. 5. Self-plagiarism. Plagiarisme tipe ini penulis mengaplikasikan tulisan atau artikel pada dari satu jurnal dan tindakan mendaur ulang teks. Ada langkah yang harus diperhatikan untuk mencegah atau menghindarkan kita dari plagiarisme, yaitu melakukan pengutipan dan atau melakukan parafrase. Pertama, pengutipan. 1. Menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. 2. Menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka. Langkah kedua yaitu parafrase. Melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. Parafrase adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa merubah maksud atau makna ide atau gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Selain dua hal di atas, untuk menghindari plagiarisme, kita dapat menggunakan beberapa aplikasi pendukung anti-plagiarisme, baik yang berbayar maupun gratis. Misalnya, 1. Menggunakan alat atau aplikasi pendeteksi plagiarisme, misalnya Turnitin. Penggunaan aplikasi untuk pengelola sitiran dan daftar pustaka, misalnya Mendeley. Berikut merupakan tampilan awal dari website Turnitin. Hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari plagiarisme adalah dengan mengacak melalui website anti-plagiarisme. Salah satu website yang populer untuk mengecek plagiarisme adalah Turnitin. Turnitin merupakan program yang digunakan untuk mengecek keaslian karya tulis. Turnitin sangat populer di kalangan dosen dan mahasiswa karena platform tersebut dinilai paling akurat dibandingkan dengan yang lain. Langkah-langkah dalam menggunakan Turnitin. Pertama, membuka website Turnitin yaitu turnitin.com. Kedua, login menggunakan email yang telah terdaftar sebelumnya jika sudah berlangganan Turnitin. Selanjutnya, klik kelas name yang akan dituju. Apabila ingin membuat kelas baru, dapat juga dengan mengklik Add Class di sebelah kanan atas. Kemudian, pilih More Action. Kemudian, klik Submit. Lalu, kita diarahkan untuk mengisi nama pengguna, nama dokumen, dan mengupload dokumen yang akan kita cek. Setelah dokumen kita upload, kemudian kita klik Upload. Selanjutnya, klik Confirm. Kemudian, klik Go to Assignment Inbox. Setelah itu, kita tinggal menunggu hasil plagiarisme dalam bentuk persen. Selain itu, kita juga dapat melihat kalimat yang dinilai sebagai plagiarisme.
Mendeley adalah sebuah perangkat lunak atau software untuk melakukan pengolahan atau manajemen referensi. Dengan aplikasi ini membantu para peneliti atau pelajar, akademisi, dan lain-lain untuk melakukan sitasi dan mengelola referensi atau daftar pustaka dengan mudah dengan hanya sekali klik. Berikut ini cara menggunakan Mendeley. Pertama, download dan install aplikasi Mendeley. Kedua, buka Mendeley, lalu menghubungkan Mendeley dengan MS Word yang akan kita gunakan, maka klik menu Tools, pilih Install MS Word Plugin. Setelah terpasang dan terintegrasi dengan MS Word, secara otomatis plugin Mendeley akan muncul di menu References pada MS Word. Yang ketiga, lalu cara memasukkan data referensi pada Mendeley, pastikan memiliki file PDF dari jurnal atau artikel yang akan kita jadikan referensi. Untuk memudahkan pemilahan, buatlah folder dengan cara klik Create Folder dan namai folder sesuai keinginan. Kemudian, drag and drop file PDF ke aplikasi Mendeley secara langsung untuk mempercepat. Setelah itu, cek kelengkapan file pada PDF. Pastikan data yang masuk ke Mendeley adalah benar untuk setiap filenya, yaitu dengan klik satu kali pada file untuk mengecek data nama penulis, tahun, nama jurnal, halaman, dan seterusnya. Pada kolom sebelah kanan, apakah sesuai dengan jurnal yang kita acu? Jika belum, maka perlu mengeditnya secara manual. Langkah selanjutnya adalah membuat sitasi referensi secara otomatis. Pilih dulu style citation yang akan kita gunakan. Klik View, kemudian Citation Style, kemudian pilih salah satu. Jika style citasi yang kita inginkan tidak ada pada menu pilihan, bisa mengunduhnya tersebut di laman Zotero. Lalu cara menyisipkan citasi pada bagian penulis yaitu arahkan kursor mouse ke bagian penulisan yang telah dipilih pada MS Word. Klik Reference, lalu klik Insert Citation dan cari nama artikel yang ingin disitasi. Jika data yang ditampilkan sudah benar, klik OK, maka sitasi referensi akan secara otomatis muncul berdasarkan dengan style referensi yang dipilih. Langkah terakhir membuat daftar pustaka, yaitu dengan klik References, kemudian Insert Bibliography, maka akan selanjutnya secara otomatis daftar pustaka akan tersusun sendiri sesuai hasil citasi yang telah dilakukan. Pembelajaran anti-plagiarisme melalui literasi informasi merupakan bagian dari pendidikan atau pembelajaran etika pembelajar, etika ilmuwan, dan kehidupan bermasyarakat. Selama ini, gerakan anti-plagiarisme lekat dengan perpustakaan dan kepustakawanan. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai mahasiswa untuk menghindari tindakan plagiarisme dalam bentuk apapun. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching. See you.